Hi everyone, Assalamualaikum. My name is Nadia Abzakia from class HL and my number student is 23. In this video, I will retell the new COVID-19 cluster in India. Before we continue the video, don't forget to like. Thank you. Let's get started. COVID-19 cases in India continue to rise at unpredictable rates, as hospitals are overwhelmed with a surge in patient numbers. Flights from abroad to India are also prohibited. The spike in cases is under control with a new variant of the coronavirus that the World Health Organization (WHO) said was first detected in India last fall. The new variant of the coronavirus, named by WHO, is B1617, are also known as double mutant. B1617 has a higher growth threat than other variants shown in India, which suggests the potential for increased contagion. So far, the existence of a new variant of the coronavirus seems to be a strong consideration as the cause of the spike in COVID-19 cases in India. Other factors in India may have contributed to its rapid spread there. Other factors beyond the new coronavirus are overcrowding and multi-generational homes with large numbers of poorly ventilated rooms in India. Assalamualaikum, saya Nadia Afzakia dari kelas 8L nomor absen 23. Kali ini saya akan mengulas perkembangan klaster baru COVID-19 di India. Gelombang infeksi virus corona di dunia belum berakhir. Dengan kasus baru masih terus dilaporkan di sejumlah negara. Pemerintah membunyikan alarm atas penyebaran cepat kasus COVID-19 termasuk di pedesaan. Saat 4.000 orang meninggal dunia akibat infeksi untuk 3 hari berturut-turut. Sejauh ini, total kasus infeksi di India melampaui 24 juta dengan penambahan ratusan ribu kasus harian dalam beberapa waktu terakhir. Wabah mencapai daerah pedesaan dengan kecepatan tinggi, ujar Perdana Menteri Narendra Modi seperti dikutip dari Reuters 15 Mei 2021. India berada dalam cengkraman varian virus corona B1617 yang sangat mudah menular. Bahkan mayat-mayat terdampar di Sungai Gangga karena krematorium kewalahan dan kayu untuk pembakaran tidak mencukupi. Kepala Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan tahun kedua pandemi ditetapkan lebih mematikan daripada yang pertama, dengan India menjadi perhatian yang cukup besar. Peningkatan cacahipun kasus dintenan ingkang enggal sangat wonten India dipun margiaken dening gangsal faktor ing antawasipun kaping setunggal, penerapan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak ingkang ngalami mandang. Kaping kalih, wonten agenda ageng ingkang dipuntindakaken wonten India, kados pilkada, acara keagamaan, utawi nikahan. Kaping 3, mandhapipun jumlah tes. Faktor kaping sekawan inggih menika wontenipun mutasi utawi varian enggal corona kados B1 itu saking Inggris, B1 saking Afrika Kidul, ngantos B1 saking Brazil ingkang terdeteksi wonten India. Dipun tambah malih India kagungan mutasi corona piyambak inggih menika B161 itu. Kaping gangsal, faktor vaksinasi damel masyarakat rumaos sampun kagungan imun ingkang kebal mila boten midahaken protokol kesehatan. Kasus positif corona wonten India terus bertambah. Mila dados mucalan kagem kita supados disiplin nerapaken protokol kesehatan wonten aktivitas kita dinten-dinten. Grafik kasus corona global dari hari ke hari masih saja menunjukkan peningkatan, baik dari jumlah yang terkonfirmasi positif maupun kasus kematian. Pada kesempatan kali ini, saya Nadia Afzakia dari kelas 8L nomor absen 23 akan menjelaskan diagram batang dan diagram garis pasien COVID-19 di India. Tanggal 3 April ada 93.000 kasus, tanggal 10 April ada 153.000 kasus, tanggal 17 April ada 261.000 kasus, tanggal 24 April ada 350.000 kasus, tanggal 1 Mei ada 392.000 kasus, tanggal 8 Mei terjadi lonjakan tertinggi di India, yaitu 403.000 kasus. Dan pada tanggal 15 Mei, kasus COVID-19 di India mulai mengalami penurunan, yaitu 311.000 kasus.
Pada diagram batang dan diagram garis tersebut dapat kita lihat bahwa pada bulan April 2021, pasien COVID-19 di India terus menunjukkan peningkatan, sedangkan di pertengahan bulan Mei 2021 mulai mengalami penurunan. Dengan demikian, kami berharap semoga angka ini terus turun dan pandemi ini segera berakhir. Assalamualaikum, saya Nadia Afzakia dari kelas 8L nomor absen 23. Kali ini saya akan menjelaskan alasan pentingnya mematuhi protokol kesehatan dan menyebutkan organ-organ yang rawan terinfeksi virus COVID-19. Pentingnya mematuhi protokol kesehatan adalah untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 agar tidak menimbulkan sumber penularan baru, terutama pada tempat-tempat umum di mana terjadi banyak interaksi antar manusia. Masyarakat harus dapat beradaptasi di tengah pandemi ini dengan kebiasaan baru yang lebih sehat, lebih bersih, dan lebih taat yang dilaksanakan oleh seluruh komponen yang ada di masyarakat serta memberdayakan semua sumber daya yang ada. Peran masyarakat untuk dapat memutus mata rantai penularan COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan. Adapun organ-organ yang terinfeksi COVID-19 antara lain 1. Paru-paru, 2. Jantung dan pembuluh darah, 3. Mata, 4. Organ hidung yang mana pasien sering mengalami gangguan penciuman, 5. Saluran pencernaan yang biasanya pasien mengalami gejala diare. Assalamualaikum, saya Nadia Afzakia dari kelas 8L nomor absen 23. Kali ini saya akan menjelaskan kaitan kebijakan menekan COVID-19 dengan nilai Pancasila dan norma-norma. Proses menanggulangi COVID-19 membuat pemerintah memberlakukan kebijakan-kebijakan seperti pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, isolasi lokal, larangan bepergian, serta pemberian bantuan pada masyarakat yang mengandalkan penghasilan harian. Keadaan ini mengandung semua nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam Pancasila, yaitu efektivitas pemerintahan yang berpadu dengan kepercayaan dan kepatuhan rakyat terhadap semua ketentuan yang diterbitkan pemerintah, serta kesadaran pada masyarakat untuk menghubungkan kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat, yakni dengan menjauhi sikap egosentris yang hanya memikirkan diri sendiri. Hal tersebut dapat diimplementasikan dengan keputusan tetap berada di rumah, tidak bepergian, dan menghindari kerumunan. Nilai-nilai lainnya yang merupakan cerminan dalam kearifan lokal yang terkandung dalam Pancasila adalah gotong royong atau kebersamaan, serta penyelenggaraan fungsi pemerintahan mewujudkan ketahanan nasional. Majelis Ulama Indonesia telah menerbitkan fatwa mengenai kehalalan vaksin COVID-19. Pertama, Fatwa MUI tentang vaksin Sinovac. Dalam Fatwa MUI nomor 2 tahun 2021 tentang produk vaksin COVID-19 dari Sinovac, MUI menyatakan bahwa vaksin tersebut hukumnya suci dan halal. Vaksin tersebut juga boleh digunakan untuk umat Islam sepanjang terjamin keamanannya menurut ahli yang kredibel dan kompeten. Kedua, Fatwa MUI tentang penggunaan vaksin COVID-19 produk AstraZeneca pada saat ini dibolehkan atau mubah karena 1. Ada kondisi darurat syariah. 2. Ada keterangan dari yang kompeten dan terpercaya tentang bahaya atau resiko fatal jika tidak segera dilakukan vaksinasi COVID-19. 3. Vaksin AstraZeneca halal dan suci. 4. Adanya jaminan keamanan penggunaannya oleh pemerintah. Jadi dapat disimpulkan bahwa seluruh jenis vaksin COVID-19 yang digunakan dalam program vaksinasi nasional dipastikan aman, berkhasiat, dan minim efek samping. Penting untuk kita menjaga kebersihan serta kesehatan. Dalam Islam, kita diwajibkan untuk menjaga kesehatan serta kebersihan setiap saat. Apalagi di masa pandemi saat ini, seperti dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 195. Wa afiku fi sabilillahi wa la tulqi bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Artinya, dan belanjakanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dengan demikian, kita wajib menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan, sehingga dengan demikian semoga kita dapat terhindar dari berbagai penyakit termasuk wabah COVID-19. Gerakan yang pertama adalah squat. Squat adalah latihan seluruh tubuh yang terutama memperkuat kaki dan inti.
Kedua, jumping jack yang dapat melatih kekuatan jantung, paru-paru, dan otot. Gerakan ketiga adalah push up, di mana gerakan ini dapat melatih kekuatan otot bicep maupun tricep. Gerakan yang terakhir adalah running climber. Running climber adalah latihan gabungan yang melatih beberapa sendi dan otot secara bersamaan. Assalamualaikum, saya Nadia Alzakia dari kelas 8L nomor absen 23. Kali ini saya akan menjelaskan dampak ekonomi akibat klaster baru COVID-19 di India. Kasus corona di India kembali meningkat pesat sejak pertengahan Februari. Negara bagian Maharashtra, tempat pusat keuangan India, Mumbai, terpukul sangat parah oleh lonjakan kasus ini. Dengan lonjakan kasus yang melebihi gelombang pertama pandemi ini, diperkirakan laju konsumsi di India akan anjlok karena penguncian wilayah kembali diberlakukan. Setelah dilanda pandemi gelombang 2 ini, produk domestik bruto India akan langsung berkontraksi secara berurutan, sebesar 12,2% selama 3 bulan. Tahun lalu, India juga tergelincir ke dalam resesi setelah mencatat kontraksi 2 kuartal berturut-turut. Lonjakan kasus baru ke level tertinggi lebih dari 100.000 per hari selama akhir pekan menyebabkan penguncian yang lebih ketat dan meluas, sehingga diperkirakan pertumbuhan PDB kuartal 2 akan lebih lambat dari yang diprediksikan sebelumnya. Dampak sebenarnya bisa lebih besar atau lebih kecil, tergantung pada seberapa ketat kebijakan pembatasan India dan apakah meluas ke sektor-sektor seperti konstruksi dan manufaktur atau tidak. Reserve Bank of India sendiri mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi 2021-22 sebesar 10,5%. Namun mereka juga memperingatkan bahwa lonjakan infeksi corona baru-baru ini telah menciptakan ketidakpastian atas pemulihan pertumbuhan ekonomi. Masukkan semua bahan kecuali susu ke dalam panci. Nyalakan api. Tunggu hingga mendidih, kemudian aduk dengan spatula. Matikan api. Tuangkan air rebusan ke dalam gelas saji. Kemudian tambahkan susu dan aduk hingga merata. Tambahkan serai sebagai hiasan. Susu rempah siap disajikan.
Sekian video tugas praktik dari saya, Nadia Abizakia dari kelas 8L 623. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mensupport saya, sehingga video ini dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih.